Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Wahyu Purnomo dari kelas IE 24C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ekonomi teknik, yaitu Present World Analysis. Nah, kita akan belajar bareng-bareng apa sih pengertian dari Present World Analysis, kemudian cara perhitungannya gimana. Terus juga kita akan bahas studi kasus dan penerapan metode Present World Analysis. Nah, teman-teman, pada slide kali ini kita akan membahas bagaimana prinsip ekonomi digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam bidang teknik. Kita belajar bareng-bareng yuk. Jadi, ekonomi teknik merupakan cabang ilmu yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi dalam bidang teknik. Dengan ekonomi teknik, seorang engineer tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan biaya manfaat dan efisiensi dari suatu keputusan. Salah satu konsep penting dalam ekonomi teknik adalah present world analysis. Metode ini digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek dengan cara mengubah seluruh nilai uang di masa depan menjadi nilai saat ini, sehingga lebih mudah untuk dibandingkan dan dianalisis. Kemudian, metode ini mempertimbangkan konsep time valuable of money, yaitu nilai uang saat ini tidak sama dengan nilai uang di masa depan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti bunga, inflasi, dan waktu, sehingga sangat penting dalam perhitungan ekonomi teknik. Kemudian di sini kita akan membahas terkait pengertian present world analysis. Jadi, present world analysis atau PW adalah metode evaluasi investasi dengan cara mengonversi seluruh arus kas di masa depan menjadi nilai sekarang. Perhitungan nilai sekarang ini dilakukan dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu, sehingga kita bisa mengetahui berapa nilai uang di masa depan jika dihitung pada saat ini. Metode present world analysis banyak digunakan dalam analisis kelayakan proyek dan investasi karena memudahkan kita dalam membandingkan beberapa alternatif keputusan berdasarkan nilai ekonominya. Tujuan present world analysis yang pertama menilai kelayakan suatu investasi atau proyek, yang kedua membandingkan beberapa alternatif investasi, yang ketiga menentukan suatu proyek menguntungkan atau tidak, kemudian yang terakhir membantu pengambilan keputusan ekonomi secara rasional. Contoh penerapan present world analysis. Jadi, present world analysis sering digunakan untuk menganalisis investasi mesin produksi, evaluasi proyek pembangunan, terus juga analisis penggantian mesin lama dengan mesin baru. Kemudian yang terakhir, analisis ini sering dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan pembelian aset dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, pada slide ini kita akan membahas Net Present Value atau NPV. NPV merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui besarnya keuntungan bersih dari suatu proyek. Perhitungan NPV dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh pemasukan atau pendapatan dengan nilai sekarang dari seluruh pengeluaran di masa depan. Secara matematis, rumus NPV adalah NPV sama dengan present worth pendapatan dikurangi present worth pengeluaran. Dalam pengambilan keputusan, terdapat beberapa kriteria untuk alternatif tunggal. Suatu proyek dinyatakan layak jika nilai NPV lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan untuk alternatif jamak,
proyek yang dipilih adalah yang memiliki nilai NPV terbesar. Dan untuk alternatif independen, semua proyek yang memiliki NPV lebih besar atau sama dengan 0 dapat diterima atau dikatakan layak. Komponen perhitungan dalam analisis ekonomi teknik. Yang pertama adalah anuitas, yaitu pembayaran atau penerimaan yang besarnya sama setiap periode dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengonversi anuitas menjadi nilai sekarang, digunakan faktor P dibagi A, I, N. Kemudian, teman-teman bisa lihat diagram di bagian sebelah kiri menunjukkan arus kas anuitas ditandai dengan huruf A, di mana setiap periode terjadinya pembayaran atau penerimaan dengan nilai yang sama. Panah-panah ke atas menandakan arus kas masuk yang terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan konsep anuitas dalam analisis ekonomi teknik yang kemudian dapat digunakan menjadi faktor pembanding dalam metode analisis ekonomi teknik. Kemudian nilai di masa depan atau F yaitu nilai uang di masa yang akan datang yang dihitung dari nilai saat ini. Untuk mengonversi nilai masa depan menjadi nilai sekarang digunakan faktor P dibagi F I N. Kemudian teman-teman bisa lihat di slide sebelah kanan menunjukkan nilai masa depan atau ditandakan dengan simbol F, yaitu arus kas tunggal yang terjadi pada akhir periode tertentu. Panah di akhir garis waktu menggambarkan nilai uang di masa depan yang berasal dari nilai saat ini. Dengan bantuan diagram, kita dapat memahami posisi waktu terjadinya arus kas sehingga memudahkan dalam menentukan metode perhitungan yang tepat pada analisis present worth. Analisis berdasarkan usia pakai. Jadi, apabila usia pakai sama, arus kas dapat langsung dibandingkan tanpa penyesuaian periode. Apabila usia pakainya berbeda, menggunakan asumsi perulangan dengan periode analisis berdasarkan kelipatan persekutuan terkecil dari usia pakai masing-masing. Dan yang terakhir, apabila periode tak terhingga, maka analisis menggunakan capitalist worth, yaitu jumlah uang yang harus dimiliki saat ini untuk mendanai pengeluaran selamanya. Berikut adalah perbandingan kelebihan dan kekurangan metode analisis present worth. Kelebihan dari metode ini adalah mudah dipahami dan digunakan. Yang kedua, akurat karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sangat efektif untuk membandingkan beberapa opsi investasi sekaligus. Kemudian, yang keempat, sudah menjadi standar yang banyak digunakan di berbagai macam industri. Adapun kekurangan dari analisis ini adalah hasilnya sensitif karena bergantung pada tingkat suku bunga. Yang kedua, analisis ini memiliki keterbatasan atau kurang fleksibel untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kemudian yang terakhir, perhitungan bisa menjadi rumit apabila arus kasnya tidak beraturan atau tidak seragam. Nah, teman-teman, pada slide kali ini saya akan memaparkan hasil analisis jurnal yang berjudul Perencanaan dan Analisis Ekonomi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat untuk Desa Mandiri. Jurnal ini ditulis oleh Bambang Winardi, Agung Nugroho, dan Erlin Dolvina, serta dipublikasikan dalam Jurnal Tekno volume 16 nomor 2 pada bulan Oktober
Oktober 2019. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah menentukan kapasitas peralatan sistem PLTS terpusat yang sesuai dengan kebutuhan beban listrik di Desa Kaliwungu. Kemudian, menghitung biaya investasi awal, biaya operasional, dan biaya pemeliharaan sistem PLTS. Kemudian, menganalisis kelayakan ekonomi proyek PLTS menggunakan metode ekonomi teknik, khususnya present worth analysis. Yang terakhir, menilai keberlanjutan investasi PLTS sebagai sumber energi listrik di desa mandiri. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, pengumpulan data teknis berupa data beban listrik, radiasi matahari, dan spesifikasi peralatan PLTS. Yang kedua, simulasi perhitungan menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk menentukan kapasitas sistem dan analisis ekonomi. Yang ketiga, analisis ekonomi teknik dengan metode Net Present Worth atau NPW, kemudian Annual Cash Flow, Benefit Cost Ratio, Future Worth, kemudian Payback Period. Dalam Present Worth Analysis, seluruh arus kas, biaya dan manfaat proyek dikonversi ke nilai sekarang menggunakan tingkat suku bunga sebesar 7,5%. Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa total investasi sistem PLTS sebesar Rp433.125.000. Pendapatan tahunan yang diperoleh sebesar Rp14.961.400. Nilai Net Present Worth atau NPW yang diperoleh adalah minus Rp266.351.000. Nilai PCR sebesar 0,385 dan payback period selama 29 tahun. Berdasarkan kriteria present worth analysis, nilai NPW yang negatif menunjukkan bahwa proyek ini belum layak secara ekonomi dengan kondisi tarif listrik saat ini. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa apabila terjadi kenaikan tarif listrik sebesar 5% per tahun, waktu pengembalian investasi dapat menjadi lebih cepat. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada penelitian ini adalah satu, sistem PLTS mampu memenuhi kebutuhan listrik di Desa Kaliwungu secara teknis. Secara ekonomi, berdasarkan present worth analysis, proyek PLTS dinyatakan tidak layak karena nilai NPW bernilai negatif. Present worth analysis terbukti efektif dalam mengevaluasi kelayakan investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, diperlukan kebijakan pendukung atau penyesuaian tarif agar investasi PLTS menjadi lebih ekonomis dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, nggak berasa kita sudah sampai di akhir sesi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk belajar sama-sama ya. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh ya langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.